Pansus angket KPK sempat meradang karena gagal menghadirkan Miriam S. Haryani untuk menggali keterangan. Usai libur lebaran ini, Pansus langsung bergerak dengan mengunjungi berbagai institusi yang dimulai hari ini dengan mendatangi BPK untuk meminta audit anggaran KPK. Selanjutnya, Pansus juga akan mendatangi para napi kasus korupsi mencari tahu apakah ada cacat prosedur saat dilakukan penyidikan hingga penuntutan. Lalu tepatkah langkah Pansus tersebut untuk mencari kebenaran dengan justru mendatangi para napi-napi kasus korupsi? Panitia khusus angket KPK langsung melancarkan gerilya usai libur lebaran dengan melakukan kunjungan ke berbagai institusi. Mulai hari Selasa ini, Pansus datang ke gedung Badan Pemeriksa Keuangan meminta laporan anggaran KPK untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran. Untuk itu kedatangan kami ke BPK untuk meminta proses audit, proses pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban KPK sejak KPK berdiri. Sampai sejauh mana, bahkan kinerjanya seperti apa. Usai menyambangi BPK, Pansus rencananya juga akan menyambangi Mabes Polri untuk membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Selain itu, anggota Pansus juga akan menemui para narapidana kasus korupsi yang ditahan di Lapas Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin. Kalau terkait dengan para napi korupsi ini, tindak pidana korupsi ini, kita sebenarnya fokusnya kepada proses penyidikannya pada saat di KPK. Apakah ada penyimpangan atau hal-hal yang dirasa merugikan dan melanggar HAM lah. Itu karena kita sering dengar sebetulnya. Tapi kan kita nggak bisa bilang itu menjadi fakta kita harus cari faktanya lah. Sebelumnya, Pansus sempat meradang dan mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri karena tidak memenuhi instruksi mendatangkan Miriam S. Haryani. Kunjungan ke berbagai institusi ini dianggap sebagai manuver baru Pansus untuk kembali menghadang KPK. DPR sedang menguburkan dirinya hidup-hidup ke dalam lumpur yang sedemikian dalam dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Hak angket yang melanggar prosedur dan substansinya, kemudian ini juga bicara pembekuan dan menolrupiahkan. Ini padahal nggak ada dasar tidak hukumnya. ada dasar hukumnya. Gitu. Jadi ini bukan ancaman terhadap KPK. DPR berulang kali menolak jika hak angket yang digulirkan disebut sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah. Namun langkah Pansus ini justru dinilai bisa berbalik mencederai kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ya, gagal menghadirkan Miriam, Pansus hak angket KPK kini mulai melebarkan sayapnya, mengunjungi terpidana kasus korupsi dengan dalih mencari kemungkinan adanya penyimpangan prosedur hingga pelanggaran HAM terhadap para terpidana kasus korupsi selama menjalani pemeriksaan di KPK. Apakah langkah tersebut sudah tepat? Untuk menjawabnya, kita akan langsung bertanya kepada Masinton Pasaribu, anggota Pansus hak angket. Selamat malam, Bang Masinton. Selamat malam, terima kasih Indra. sudah hadir, dan juga ada Tama S. Langkun, dari peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam. Malam, Bang Tama. Saya ingin tanya ke Bang Masinton, langsung saja nih Bang Masinton. Ketika saya membaca berita begitu, saya baca ketika untuk mencari jawaban kebenaran adakah pelanggaran prosedur dan sebagainya, bertanyanya justru kepada napi kasus korupsi. Ini tepat nggak sih sebenarnya? Jadi begini, sama dengan judul ini, jurus baru Pansus hadang KPK. Memang jurus baru nih? Ya kan, nggak ada urusan jurus-jurus. Terus kemudian ada media nasional hari ini, wah Pansus angket mencari-cari, nggak ada mencari-cari. Barang sama kami itu udah lengkap. Truk, dokumennya lengkap Pak. Kami dokumen apa ini? Dokumen tentang KPK. Jadi kami kesalahan banyak hal, dari mulai pelanggaran, dari mulai bagaimana pengelolaan anggaran, terus bagaimana prosedur penanganan perkaranya, terus bagaimana penyadapan yang dilakukan semena-mena tanpa aturan hukum yang jelas. Nah, jadi penyadapan semena-mena. Iya, jadi kalau dikatakan Pansus ini cari jurus baru, terus mencari-cari, nggak ada yang dicari Pak. Semuanya udah lengkap, ya dokumennya segini. Nanti akan kita buka ini semacam episode. Ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik dan memberikan edukasi yang sangat positif buat publik. Bagaimana sebuah sinetron ditayangkan selama ini dan opini dibentuk, dan kami hanya bisa menyampaikan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, sekarang tidak kita mulai satu persatu. Iya. Ketika akan menemui para napi kasus korupsi dengan dalih mencari tahu apakah ada kesalahan prosedur atau tidak, itu di mana ininya, kerangka untuk
berpikir bahwa itu adalah cara yang tepat? Jadi kami begini, kami cuman bukan mencari-cari ini, proses penegakan hukum itu kan harus tepat, tidak boleh melanggar hukum. Nah maka datang ke Sukamiskin, datang ke Pondok Bambu, ya kami mencoba mencocokkan informasi, cek and recheck gitu. Oh mencocokkan, bukan baru mengumpulkan data, bukan begitu ya? Oh tidak, datanya udah lengkap. Cek and recheck terhadap informasi di posko pengaduan panitia angket dan juga informasi-informasi lain yang kami dapatkan baik itu di Komisi 3 maupun di panitia angket. Siapa aja yang akan ditemui? Nah nanti di sana itu kita belum menentukan siapa-siapa orangnya, tapi nanti kita akan mencoba berdialog di sana. Karena begini, penegakan hukum ini kan tidak boleh melanggar hukum, itu satu. Kedua, penegakan hukum itu juga harus memenuhi aspek keadilan. Ya. Ketiga, penegakan hukum itu tidak boleh melanggar privasi orang. Ya. Nah, jadi kita ingin memastikan privasi ya. Iya, kita ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini sesuai dengan prosedur. Apakah informasi yang masuk ke panitia angket selama ini maupun juga ke Komisi 3 berkaitan dengan yang mereka alami selama ini dan informasi yang kami dapat itu sudah sesuai belum? Cuman pertanyaan jadi begini, kami akan mencocokkan ini yang itu. Disampaikan juga oleh KPK begitu ya. Nah, KPK menyatakan, tapi kan prosesnya sudah selesai. Mereka para narapidana, artinya proses persidangan sudah selesai. Mengapa dikaitkan dengan proses persidangan? Karena ketika ada ketidakadilan dan lain sebagainya kan bisa dijalankan sebelumnya. Kecuali memang misalnya pansus angket meminta informasinya begitu kepada yang prosesnya mungkin begitu ya, belum berkekuatan hukum tetap. Kalau narapidana ini kan sudah lahannya sudah dipakai semua dan mereka dinyatakan bersalah. Kalau mereka diminta informasi tidak khawatir akan terjadi misleading justru. Justru kalau dalam proses penanganan perkara Mas Tara nggak boleh. Malah nanti kita dibilang ikut mencampuri perkara yang sedang ditangani. Kan begitu. Nah justru tapi kalau sudah berstatus narapidana kalau dia sudah misalnya, inkrah apa segala macam kan juga perlu kita dengarkan hal-hal yang selama ini ya atau mungkin atas kan tidak semua orang ngerti tentang hukum beracara. Ya. Nah itu kan kita dengar ada orang yang diarah-arahkan, ada orang yang dikondisikan. Dikondisikan. Iya, nah itu hal-hal begini pansus kan mendengar juga. Itu memang itu, ada yang diarahkan, ada yang dikondisikan. Iya, bahkan ada istrinya yang juga ituin nama penyidik. Nah tapi kan begini, ini kan informasi-informasi ini harus kita tindak asusila. Tahu dinikahin sama penyidik kali dipacarin atau apa. Ada yang begitu. Nah ini maka hal-hal begini kan nggak pernah terungkap ke publik. Di publik itu kan semuanya baik, semuanya oke. Apakah mereka juga punya ruang untuk melakukan pembelaan yang cukup di luar kasus kasus hukum yang mereka hadapi? Itu kan juga nggak pernah terungkap baik ke publik selama ini. Nah maka angket ini akan menjadi menarik, Pak. Ya, makanya jangan alergi, jangan a priori dengan angket ini, karena di angket inilah nanti penyelidikan ini akan tersaji semua, karena ini akan kita gelar secara terbuka dalam forum panitia angket ini nanti publik akan melihat fakta-fakta selama ini yang ada di dalam KPK, maksudnya begitu kan? Iya, bagaimana proses penegakan hukum kita sesungguhnya, ya, apakah dia sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri, atau justru melanggar rambu-rambu hukum? Bagaimana Bang Tama, tanggapan Anda Bang Tama? Yang pertama, ketika salah satu agendanya akan mengunjungi napi kasus korupsi, seperti alasannya tujuannya mencari tahu hal yang tadi disebutkan, apakah mereka pernah diarahkan, dikondisikan, bahkan tadi ada dugaan atau sudah pasti itu tindakan asusila tadi itu? Ya, oleh penyidik informasi KPK ke kita, maka kita datang itu untuk mengecek semua. Maka tadi saya katakan ini check and recheck. Nah, informasi udah lengkap. Jadi kalau yang saya lihat kan memang angket ini yang pertama kita lihat perdebatannya soal legalitas. Kemudian perdebatan lain yang sudah muncul adalah ini sebetulnya objek angketnya apa? Yang itu yang kemudian ditanyakan dari awal. Apa sih sebetulnya? Oh ternyata yang masih terus terjadi perdebatan sampai sekarang ya. Apa sih angketnya, objeknya misalnya? Oh mau merevisi penegakan hukum. Oh atau mau merevisi lembaga KPK. Oh mau evaluasi KPK. Oh atau misalnya mau meminta rekaman pemeriksaan atau yang lain sebagainya. Ini yang kemudian kan publik terdistorsi informasinya. Nah ini yang menurut saya belum jelas. Nah sehingga kalau kemudian substansinya belum jelas, potensi dia akan kemana-mana semakin besar dan keluar dari tujuan. Di mana misalnya? Ketika pertama yang dipersoalkan soal audit KPK, soal keuangan, tiba-tiba ngomongin soal koruptor yang sudah terpidana misalnya. Kemudian ketika
bergulir lagi, Miriam S. Haryani nggak bisa didatangkan ke DPR begitu, pemanggilan begitu nggak mau datang, nggak bisa datang oleh KPK, nggak diizinkan, kemudian begitu ke tempat yang lain. Jadi menurut saya substansi angketnya semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas. Kalau disebutkan tadi akan menjadi menarik membuka fakta-fakta penegakan hukum di dalam KPK selama ini, disebutkan sekarang menarik kita lihat, tadi itu. misalnya, hal-hal yang kemudian dilihat, yang dipertanyakan soal misalnya perhitungan kerugian negaranya seperti apa. Pengadilan itu kan sebetulnya ruang untuk menguji. Jadi perhitungan kerugian negara yang dilakukan betul atau tidak, itu kapan nanti diujinya? Dalam putusan. Karena apa? Tahap terakhir sudah dalam penuntutan, bacaan tuntutan. Nanti ada jawaban dari pihak untuk pledoi dan segala macamnya. Jadi memang ini ruang masih dalam proses pembuktian. Tapi tiba-tiba komentarnya masuk misalnya, tidak benar perhitungan kerugian negaranya, Adisen Dewa dalam proses segala macam yang menurut saya itu adalah proses yang ada di luar hukum. Nah ini yang kemudian kita harus lihat dulu. Itu mendistorsi informasi ke publik justru ya? Saya rasa ini proses persidangan yang sedang berjalan. Kalau memang mau, tungguin sidangnya. Lihat di sana. Misalnya, kalau kemudian bukti tidak prudent, misalnya fakta perhitungannya tidak benar, yakin pasti hakim tidak akan mengabulkan perhitungan kerugian negaranya. Atau paling tidak tidak mengiyakan dalam tanda kutip tuntutan jaksa. Tapi kan tidak ke sana asumsi yang dibangun. Asumsi yang dibangun adalah prosesnya berantakan, perhitungan kerugian negara nggak ada, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita geser misalnya, ada indikasi-indikasi perbuatan lain dalam proses penegakan hukum. Yang katanya tadi ada unsur pidana. Misalnya, tadi ada siapa lagi tadi Bang yang disebut, misalnya ada saksi yang diperlakukan tidak benar dan segala macam. Itu kan ruangnya sangat terbuka. Kita lihat sekarang, dalam kasusnya Miriam S. Haryani, ada upaya pra-peradilan. Diberikan ruang. Ketika misalnya pengacara bilang, saya mau pra-peradilankan, KPK tidak akan masuk dalam proses penuntutan. Padahal kalau KPK mau berpikir, dia bilang, udah gak usah kasih ruang dibuat pra-peradilan. Langsung berkasnya naik ke penuntutan. Tapi kan tidak, ditunggu. Sampai pra-peradilan selesai, KPK selesai lebaran kemarin, baru masukkan berkas ke dalam penuntutan. Persidangan. Ini itu yang terjadi kan. Jadi sebenarnya ruang untuk check and balance itu tersedia. Nah kemudian kalau ada pidana-pidana lainnya, sekarang dalam konteks pencemaran nama baik saja, itu polisi sangat responsif. Novel dilaporkan perkara yang udah belasan tahun lalu, ditangani sama kepolisian. Jadi menurut saya kalau memang ada indikasi pidana dalam proses penanganan perkara, kenapa yang bersangkutan tidak lapor? Ruangnya banyak ya? Ruangnya ada banyak diberikan. Jadi untuk negara ini sudah punya sistem. Jadi jangan sampai sistem yang sudah ada seolah-olah tidak bekerja, kemudian DPR masuk, yang kemudian justru mendistorsi persoalan yang sudah disusun rapi dalam proses persidangan. Kalau Anda melihat yang napi kasus korupsi yang lain akan ditunjungi oleh DPR ini juga termasuk yang mendistorsi. Lagi-lagi tadi misalnya, relevansinya apa? Fakta mana yang mau diuji? Proses penegakan hukumnya? Proses yang mana? Kan sudah selesai prosesnya. Karena sudah terpidana. Persis sekali. Dan itu melalui pengadilan. Melalui pengadilan, sudah inkrah. Kalau ada banding, diikutin sama KPK. Kemudian kalau dia kasasi ke Mahkamah Agung, diberikan ruang kasasi itu. Jadi memang ruang-ruang hukum sebetulnya sudah ada dan tercipta. Harusnya DPR melalui Komisi 3 itu memastikan bahwa ini sudah melalui sistem begitu loh. Jangan tiba-tiba kemudian membuat penyelidikan baru atas perkara yang sedang berjalan. Justru begini. Nah justru begini kita tahan dulu. Setelah jeda ya, kita akan lihat jawaban dari Bang Masinton. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, sebenarnya ada banyak ruang dan bukan menjadi tidak relevan ketika menanyakan atau ya seperti pertanyaan saya yang awal tadi, kalau ke napi-napi kasus korupsi, apa yang mau dicari lagi? Karena itu sudah melalui proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap begitu, Bang Masinton. Apapun yang disampaikan itu kan, kenapa saat itu tidak digunakan jalur hukumnya? Tadi, apa sih, kok nggak fokus sih angket KPK ini, ada pertanyaan gitu. Namanya juga angket KPK, yang diangket kan KPK-nya, bukan terhadap satu soal gitu ya, bukan terhadap satu persoalan dalam perkara yang ditangani KPK. Kita tidak masuk ke dalam ranah penanganan hukum. Jadi menurut Anda masih tetap fokus, tidak sangat fokus. Apa yang kita ini kan adalah dalam konteks pelaksanaan undang-undang. Sudah benar nggak KPK ini melaksanakan perundang-undangan sesuai dengan tupoksinya, ya kan? Apakah penempatan pegawai-pegawai di sana itu sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang ASN maupun peraturan pemerintah. Nah ternyata kan ada ditemukan, ini hasil audit BPK ketika kami tadi melakukan konsultasi kepada BPK, ada beberapa penyidik KPK yang usia pensiunnya sudah melampaui dari
ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun 2005. Itu layak menjadi materi angket nggak sih kayak yang seperti ini teknis bukan tadi persoalan materi yang diangket ini kan KPK-nya, bukan pada teknis-teknis ini, bahwa di Tapi sini ini kan ada disebutkan Bang Masinton ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh KPK, baik umpama dalam sisi SDM, orang yang seharusnya sudah pensiun, ya dalam usia 56 tahun itu masih diangkat sebagai penyidik KPK. Itu kan memiliki implikasi apakah produk dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing ini sah secara hukum. Oh gitu, oke. Nah itu kan harus diuji. Nah maka ya. Dan itu hanya salah satu bagian terus saja. Kemudian Ya? dalam konteks penyadapan, apakah penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan? Apa yang ditemukan keputusan pansus MK angket, apa Pak? segala macam? Yang ditemukan pansus angket apa soal penyadapan ini? Nah dalam konteks penyadapan ini, umpama tadi dalam audit kinerja oleh KPK ternyata penyadapan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Kemudian juga dalam sisi penggunaan anggaran. Ada berkisar, kalau kita total tadi itu ada berkisar 8 hingga 9 miliaran potensi kerugian negara. Ya, dalam pengelolaan yang tidak siapa aja, cermat. Bang? Yang punya kewenangan menyadap di negara kita siapa aja? Nah, aturannya itu adalah apakah setelah keputusan MK keluar itu kan harusnya dibuat sebuah undang-undang. Ya, apakah melalui izin pengadilan atau apa atau perintah mana gitu. Nah, ini kan juga nggak jelas. Nah, maka ini kan jangan tidak sampai ada landasan hukum yang kuat begitu soal penyadapan. Iya, KPK kan bersandar pada SOP-nya. Apakah SOP itu bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang? Kan enggak. Nah, maka ya semua ini nanti kita dalami di angket ini agar apa? Agar penegakan hukum kita ini benar-benar sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri. Jangan sampai penegakan hukum berkali-kali saya katakan menabrak rambu-rambu hukum itu sendiri. Dan temuan dari pansus angket selama ini dengan dokumen yang banyak tadi memang banyak yang melanggar hukum. Legalitas penyidik KPK. Ya kalau dia tidak memiliki legalitas yang kuat di sana, berarti produknya juga tidak sah dong secara hukum kan gitu. Nah, hal-hal begini kan harus dibenahin. Nah, kalau selama ini kenapa? Bahkan tadi BPK saja menyatakan ketika mereka minta untuk bahan-bahan untuk dilakukan audit apa segala macam, nggak pernah transparan kok KPK. Nggak pernah. Itu BPK yang ngomong? Sehingga, bukan Bang Masinton ini ya? Bukan. Sehingga bahannya yang tersaji ke KPK itu, ke BPK itu, melakukan audit itu, bahannya yang hanya diberikan oleh KPK. KPK selalu berlindung di balik alasan, oh ini rahasia negara. Rapat dengan Komisi 3 juga begitu. Padahal, ya, BPK itu mengaudit intelijen aja bisa. Gitu. Nah ini ada apa kok hanya KPK yang bisa melebihi itu ya? Rahasia negara. Nah gitu loh, khusus sekali nih, jangan-jangan kerahasiaan berlindung di balik itu ada sesuatu yang disembunyikan. Nah makanya angket ini akan menyelidiki itu, Pak. Akan terang benderang nanti. Kalau ternyata KPK sudah sesuai prosedur, oke, gitu loh. Udah gitu aja berarti? Kan gitu. Oke, baik. Ya artinya tinggal kita tingkatkan. Kalau KPK-nya belum memenuhi prosedur, tinggal kita benahi. Benahi dengan revisi undang-undang KPK. Belum ke sana. Ya. Tapi kalau lihat dari beberapa hal tadi, penyadapan, tidak ada landasan hukum. Ini kan, Anda setuju tidak? Ini menjadi salah satu materi yang juga sering diperdebatkan dalam ketika wacana revisi undang-undang KPK muncul, soal penyadapan yang harus atas izin pengadilan dan lain sebagainya. Kita tadi berarti kan apa yang diasumsikan oleh masyarakat, berarti kan tidak salah gitu ya. Kalau memang KPK, apa yang mau diangket? Pokoknya KPK. Jadi nggak ada substansi yang mau diperiksa. Apa entitas pemeriksaan? Kalau kita pernah baca audit misalnya, ada laporan kinerja, ada laporan keuangan, ada PDTT, persetujuan tertentu, ada investigatif, dan ini banyak sekali bentuknya. Itu entitas pemeriksaan. Jadi fokusnya apa? Jadi jelas, itu baru bicara soal keuangan. Bagaimana kalau kemudian kita bicara angket lembaga, pokoknya KPK. Nah ini yang kemudian kan celaka 12. Karena apa? Substansinya akan kemana-mana melebar. Yang kita bisa pastikan adalah tadi, ini yang namanya upaya angket dalam pandangan saya ini akan sia-sia. Karena apa? Nggak jelas substansinya. Audit keuangan aja dia harus cek tadi. Ini mau yang mana yang mau dicek? Laporan kinerja, satu kinerja.
Oh, laporan keuangan. Oh, terakhir lagi misalnya mau dilihat PDTT, pemeriksaan tujuan tertentu. Ini menjadi spesifik. Orang tahu. Nah, sekarang kita lihat contoh misalnya. Hak angket yang pernah bergulir misalnya. Ada yang lain-lain misalnya apa? Seperti Senturi. Itu jelas. Kenapa? Oh, Senturi masalah nih. Dia macet, kemudian ada kebijakan yang dilakukan bailout itu yang mengganggu negara dan berdampak pada para nasabah-nasabah. Jadi jelas fokusnya di mengapa bailout itu. Sekali. Nah, ini kan tidak. Pokoknya KPK audit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat substansi per substansi yang disampaikan oleh Bang Masinton. Pertama soal audit penyadapan. Dari semua lembaga-lembaga yang punya kewenangan menyadap, itu KPK punya auditnya. Dan setiap tahun dipublish. Hasil pemeriksaannya seperti apa. Keterangan resmi dari kementerian itu dijelaskan. Kementerian Kominfo beberapa kali dalam setiap tahun dia menjelaskan. Sudah menyampaikan auditnya, ada pemeriksaannya, bahkan dia menyatakan konferensi bareng bersama dengan pihak kementerian. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kepolisian? Siapa yang mengaudit proses penyadapan di kepolisian? Kemudian yang lainnya, BNN punya kewenangan menyadap, ada kewenangan di sana. Lembaga-lembaga lainnya seperti apa penyadapannya? Ini yang tidak pernah diurus. Padahal potensi penyimpangan ketika tidak diaudit semakin besar. KPK yang diaudit. KPK sudah diaudit tapi tetap mau dikejar. Karena apa? KPK dalam hari ini sedang mengganggu nih. Di DPR sudah mau disebut-sebut dalam penuntutan. Ini yang dalam konteks ini saya nggak setuju sama Tama. Artinya angket ini dia tidak bisa diarahkan pada DPR ini harusnya ini. Tidak, ini diteruskan. Ada penyimpangan. Mempertanyakan fokusnya begitu Bang. Ada penyimpangan di dalam KPK. Yang disebut dalam Undang-Undang MD3 itu? Pemeriksaan terhadap proses penyelenggaraan undang-undang yang berdampak luas bagi masyarakat. Jadi itu sudah sebetulnya undang-undang memberikan kewenangan angket bukan tanpa batasan. Oh, semuanya diangket, pokoknya angket, tidak. Dia bilang melaksanakan kebijakan. Kemudian tadi dijelaskan yang berdampak luas bagi pemberantasan korupsi ini kan memiliki dampak yang luas. Nah, sekarang kita bayangkan kalau pemberantasan korupsi kita tidak ditangani dengan secara mekanisme hukum. Kepuasan publik, permintaan masyarakat, semua terjalani ya. Tadi kita berbicara soal penyadapan. Kemudian apa lagi tadi? Penyadapan, nggak ada dasar hukumnya, sudah jelas. Penyadapan KPK memang berbeda dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Tapi ada dasar hukumnya tidak? Dasar hukumnya ada, masih di undang-undang. Memang ada putusan pengadilan, ada putusan pengadilan MK. Putusan MK mengatakan memang harus ada ketentuan. Ya, kalau kemudian nggak ada dasar hukum, siapa yang keliru? Harusnya memang dibentuk yang namanya RPP. RPP penyadapan, rancangan peraturan pemerintah terkait dengan penyadapan. Ini yang tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, siapa yang keliru? Yang keliru adalah Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM itu dia bahkan harusnya menyiapkan dari dia. Sekarang gini, dari mana undang-undang itu berasal ketentuan? Itu yang salah. Kalau dia peraturan dia menyadap. Nanti dulu sebentar. Kalau penyadapan sudah jelas misalnya bahwa penyadapan KPK yang dilakukan selama ini sebetulnya tidak bermasalah. Tapi MK mengatakan memang perlu ada dasar hukum lainnya untuk memperkuat secara protap. Oh, tidak bermasalah tapi perlu ada dasar hukum lainnya. Perlu ada pengaturan yang lebih spesifik. Apa rekomendasi MK pada waktu itu? Ya ada tadi peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau RPP siapa yang buat? KPK. Nanti kalau KPK buat SOP lagi disalahkan lagi. Nah, berarti memang bertindak sebagai alamatnya kemana? Kalau dia substansinya penyadapan, dia harus ke Kumham. Kalau memang harus ada undang-undang soal penyadapan, berarti harus ada dua lagi lembaga yang diproses disasar. Pertama Presiden, yang kedua adalah DPR itu sendiri. Karena undang-undang dari mana lahirnya? Nggak mungkin KPK melahirkan undang-undang. Nah, itu soal penyadapan. Jadi kalau kita mau urut satu persatu, sebetulnya tadi substansi yang mungkin maksudnya Bang Masinton begini, kalau memang itu masih belum ada, katakanlah PP-nya belum ada, undang-undang misalnya juga belum kuat, kenapa tidak diminta oleh KPK misalnya, atau KPK begini, tidak melakukan penyadapan? Sekarang kita balik. Selain penyadapan, ada undang-undang lain dan kewenangan pemberantasan korupsi yang pernah tanggal gara-gara MK. Apa itu? Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu diputuskan melalui putusan MK. Dia harus by wet gazette. Jadi dengan undang-undang, bukan in the wet gazette, bukan dalam undang-undang. Apa akibatnya? Akibatnya harus ada yang namanya Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Kan begitu? Pertanyaannya begini, kalau kemudian Undang-Undang Pengadilan Tipikor belum terbentuk, apakah Pengadilan Tipikor berhenti? Tidak. Ya, tidak kan. Pengadilan Tipikor tetap berjalan, kan tetap bisa memutuskan 2 tahun. Nah, makanya kemudian tadi itu substansinya kalau undang-undang. Nah, sekarang di KPK sama dengan penyadapan ini maksudnya. Penyadapan persis sekali logika. Kalaupun itu harus undang-undang, tapi kan yang dibahas adalah RPP-nya. Rancangan peraturan pemerintah. Yang di situ alamatnya harus kemana? Tidak. Harus ke Kumham. Kalau mau berarti masalahnya kalau nggak di Kumham, berarti ya pemerintah, Presiden dan DPR dong Bang. Kalau ya terus dasar apa dong dia menyadap selama ini? Tidak boleh berhenti penanganan kasus korupsi maksudnya. Tetap berjalan. Dia berdasarkan apa dong
menyadap. Artinya gitu. Inilah yang mau kita dalami. Kita akan tanyakan. Ini kan begini, apa yang diinikan oleh berkaitan dengan angket ini. Makanya saya kadang mau datang menjelasin itu udah keburu a priori aja orang. Ya. Tapi Ya, lihat tugasnya Abang menjelaskan begitu. dalam sejarah angket, ya, dalam sejarah penyelidikan angket DPR, ya, mana yang Berhasil. ditemukan, dia pasti ditemukan. Mana yang enggak, yang diada-adakan, dia nggak bisa, Pak. Gitu loh. Contohnya Nah, gimana misalnya contohnya? contoh kayak Pelindo, Oke. terbukti nggak ada kerugian negara 4,08 triliun? Terbukti. Itu setelah kita hitung pada saat panitia angket. Dan kita mintakan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK dan ternyata indikasi kerugian negara 4,08 triliun. Terbukti, Pak. Ada pelanggaran perundang-undangan di sana yang memisahkan regulator dengan operator. Oke, Itu ya. tidak pernah ditaati. Terbukti, Pak. Jadi ketika maksudnya angket. sekarang ini Nah, dengan sekarang ini ya, ini kan dibangun dulu ini. Seakan-akan bahwa ini akan menghambat ke kinerja KPK. KPK bekerja, Pak. Kita ini DPR dalam fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh instansi Ya. institusi negara seperti KPK. Apakah dia sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan? Kemudian apakah dalam konteks penggunaan anggaran dia juga mematuhi ketentuan perundang-undangan? Oke. Ya. Apakah dia sudah transparan? Karena begini, di KPK dia harus menjadi sebuah role model dalam pengelolaan institusi dan penegakan hukum kita. Dia dalam melakukan penegakan hukum dia tidak boleh melanggar aturan hukum. Dalam pengelolaan anggaran dia tidak boleh korup barang seperak pun. Karena KPK itu dibentuk untuk dia menjadi transparan, akuntabel gitu ya. Baik. Penuh pertanggungjawaban. Yang ditemukan oleh angket selama ini itu apa gitu loh, Bang? Apa? Yang ditemukan oleh tim angket selama ini apa? Terkait misalnya soal anggaran, terkait penyadapan seperti apa, terkait. Jadi satu persatu seperti apa? Bukan masih mengumpulkan data begitu kan? Bukankah kalau angket harusnya seperti itu? Mengumpulkan data, orang saya bilang datanya sudah lengkap. Ada. Ya, oke. Kami sekarang bergerak yang ditemukan itu, apa yang ditemukan untuk kasus? Kami sekarang sedang melakukan check and recheck informasi. Kan kami harus mengkonfirmasi ulang terhadap informasi dan data yang sudah kami. dikumpulkan, yang sudah ada. Cuman kawan-kawan kan ini diulas apa yang kami lakukan ini. Yeah. Oh, dibilang ini mencari-cari, dibikin jurus baru. Iya. Iya kan? Padahal ini bahannya sudah ada sama kami mengenai tentang bagaimana KPK melakukan pelanggaran undang-undang. Bagaimana KPK tidak taat pada pengelolaan anggaran. Bagaimana KPK menempatkan penyidik tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Datanya udah lengkap. Bagaimana konteks penyadapan, bagaimana ada yang diarahkan apa segala macam. Ini semua sudah lengkap. Sehingga kami sekarang sedang melakukan penyelidikan itu, melakukan check and recheck, Pak. Ya. Begitu. Nah, sekarang yang soal penyadapan tadi bisa dijawab. Kalau tadi misalnya permasalahannya ada di Kumham dan juga ada di DPR dan Presiden kalau bicara undang-undang. Ya, ini tenang aja. Berarti apakah harus berhenti dulu atau bagaimana? Tidak, ini kan kami nanti akan panggil, kami akan datangi kementerian, kami juga akan panggil, kami akan undang. Tenang aja, Pak, ini kan sekarang sedang berproses berjalan. Ya. Gitu loh. Jadi harus sabar maksudnya. sabar aja, nanti semua akan digelar secara terbuka kok. Oke, baik. Sama kayak ini, kami datang ke BPK, kami memastikan persoalan audit apa segala macam, mana kami diberikan informasi dan data-data hasil temuan audit apa BPK. saja yang didapat dari dan konfirmasi kepada BPK hari ini begitu ya kan? Tadi kan sudah dilakukan, kita akan ulas lebih lanjut ya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, agenda demi agenda sudah mulai dilakukan oleh pansus angket terhadap KPK di DPR RI. Perdebatannya tadi memang bicara soal bahwa apakah fokus atau tidak setelah Miriam, kemudian karena Miriam tidak diizinkan KPK datang, beralih ke agenda lainnya mendatangi BPK untuk melihat laporan pertanggungjawaban anggaran KPK tahun 2015-2016. Kemudian
akan menemui napi-napi kasus korupsi untuk melihat bagaimana proses ketika mereka saat itu atau dulu begitu ditangani oleh KPK. Tapi Bang Masinton tadi menolak. Ini bukan mencari-cari, sudah datanya sudah ada, sudah segini nih, banyak, lengkap. Nanti akan kita sajikan secara terbuka. Habis nanti kita kunjungan ke lapangan, cek and recheck, ya. Kita akan gelar rapat-rapat terbuka. Nanti akan semua publik akan melihat dan itu akan menjadi sangat menarik. Bagaimana selama data yang ini lengkap sebegini ini menurut kita urai semuanya. Bang Tama, Kalau data kan sebenarnya mau segini mau sekarang udah zaman pakai flash disk sekarang tuh. Satu bisa berapa giga bertera-tera dalam flash disk. Nah, sebetulnya yang mau kita lihat begini, jadi kan tadi lagi-lagi yang mau diuji atau yang mau diurus adalah pokoknya Anda KPK. masih tidak jelas ya, tidak fokus berarti. Pokoknya KPK. Jelas, pokoknya KPK. Oh, oke. Mau dari mana isinya, pokoknya KPK. Mau Swanit, pokoknya KPK. Nah, ini yang menurut saya juga tadi lagi-lagi sekarang KPK sebetulnya kalau bicara soal pekerjaan kan semua yang dibahas tadi itu juga sudah pernah melewati mekanisme dan proses hukum yang sudah dilakukan. Soal koruptor misalnya, itu sudah diuji. Tadi sudah ada putusan pengadilan negeri, ada yang banding ke pengadilan tinggi, ada yang kasasi, bahkan ada yang PK. Itu sudah diuji. Kemudian kalau pertanyaan lagi tadi misalnya, ada penyidik yang tidak sesuai dengan peraturan. Soal pengangkatan penyidik, itu kan sebetulnya juga sudah selesai perdebatannya. Dalam putusan di MK, bahwa KPK boleh mengangkat penyidik sendiri. Jadi nggak ada perdebatan lagi sekarang soal itu. Jadi kalau pertanyaan dasar ke mana? Ya putusan MK. Kan begitu. Nanti mau tanya lagi misalnya. Mau tanya lagi nih misalnya. Apalagi misalnya? Mau bertanya lagi, misalnya KPK berwenang nggak ngurusin pencucian uang? Sudah selesai perdebatannya pada saat putusannya Pak OCK Ligis di MK. KPK sudah bisa menuntut di sana. Enggak, pengangkatan apapun harus dia memenuhi batas usia. Maksimum itu undang-undang dan peraturan pemerintah tahun 2005. Ada berapa sih penyidik yang berusia di atas usia mengatur kerja? tentang SDM KPK itu dia 56 tahun maksimal. Nah, ini ada 58 tahun. Berapa itu orang? Ada 4 orang. 4 orang. Nah, itu fatal menurut pansus, fatal. Ya tentu, loh, ini menggunakan duit apa? Loh, kok bisa nabrak nggak itu? Nabrak dong. Orang disuruh 5-6 tahun kok bikin 58. Kan gitu. Nah, itu nabrak atau tidak? Kan gitu. Kita tanya dulu. Iya kan? Ya kalau ada yang begitu fatal menurut Anda? Menurut ya, ini bukan Bang persoalan Masinton. fatal atau tidak fatal. Taat atau tidak taat pada aturan. KPK ini kan lembaga penegak hukum. Hukum itu ya aturan. Ya, nah jadi kalau dia 56 tahun, ya 56 tahun aturannya. Jangan ditabrak dong. Kan itu. Itu salah satu contoh. Itu salah satu aja atau memang terus satu-satunya? kemudian bagaimana pertanggungjawaban dengan pengelolaan anggaran yang total itu 8 sampai 9 miliar yang apa? Instansi lain, Pak, ya. Contoh KPU tahun 2004, pimpinan KPU itu masuk penjara, Pak, sebagian. Sebagian komisioner itu masuk penjara gara-gara ada temuan BPK seperti ini. Nah, terhadap KPK, kalau saya melihat auditnya ini harusnya pimpinan KPK yang sekarang ini udah masuk penjara ini. Kalau konsisten, iya, dengan adanya temuan-temuan BPK. Apa sih temuannya? Temuan coba dibagi dulu. Apa sih temuannya? Ini realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan sebesar 1,29 miliar. Ini kalau total semua itu berkisar segitu. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 655 juta. Ya, ini temuan signifikan tahun 2016. Pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun tidak sesuai dengan PP 63 tahun 2005. Itu. Nah, terus kemudian apa lagi? Keterlambatan penyelesaian 8 paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar 2,01 miliar. Dan ada beberapa poin lagi. Nah, Biro Hukum Internal KPK saja sudah mengakui bahwa itu pelanggaran. Biro Hukum Internal KPK mengakui? Iya. Nah, kenapa itu tidak ditindaklanjutin? Terhadap institusi lain, instansi lain, KPK langsung cepat bergerak berdasarkan temuan BPK tadi itu korupsi kata. Terhadap dia tidak. Hal-hal seperti ini pernah dimunculkan dalam rapat pengawasan atau rapat dengar pendapat misalnya dengan KPK tidak? Karena Komisi 3 kan mitra. Berkali-kali, Pak. Kalau kita sama KPK itu kita selalu ingatkan berkali-kali. Mengingatkan. Tapi kalau yang hal seperti ini baru muncul sekarang atau tidak. Baru dapat sekarang atau apa? Yang audit BPK nih. Waktu rapat kami terakhir persidangan sebelumnya kami sampaikan kepada KPK. KPK kan selalu begini. Jawabannya selalu normatif. KPK kemudian berlindung di balik alasan ini rahasia
berlindung di Bali. Oh ini SOP kami yang nggak boleh ini kan. Kami harus melindungi ini apa segala macam. Selalu berlindung di balik itu. Nah, jadi ya ini temuan BPK seperti ini. Kalau kita mengacu pada instansi lain, itu langsung dituduh Saat itu korupsi. kenapa tidak ditindaklanjuti, Bang Masinton? Ketika mengetahui hal-hal pelanggaran yang disebutkan baru saja oleh Bang Masinton tadi, kenapa saat itu Komisi 3 tidak menindaklanjuti? Padahal rekomendasi BPK itu supaya itu dibenahin. Kalau ada kelebihan, supaya dikembalikan. Ini enggak. Enggak ada dikembalikan, enggak ada dibenahin. Nah, artinya apa? Ini kan, ini benar atau tidak, gitu loh. Benar nggak model seperti ini ya terjadi dalam institusi KPK yang katanya berani jujur hebat ini. Nah kita kan jangan tertipu juga ini tagline ini. Belum lagi, mohon maaf ini kalau ini nanti angket ini berjalan, Pak, akan banyak tersaji informasi yang selama ini ya selama ini ditutupi ke publik, termasuk dengan beberapa sinetron OTT itu. Asli. OTT itu sinetron menyebut. Nanti kita saksikan, kita sajikan. Ini sebagai informasi ke publik. Maka kenapa saya juga kenapa kok bisa seperti ini model penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi kok bisa berlangsung seperti ini dengan nanti kita cara-cara tagih nih, yang kalau Bang Masinton bilang ini sinetron proses operasi tangkap tangan selama ini. Semua operasi tangkap tangan? Ada beberapa yang ini. Oh, beberapa operasi tangkap tangan. Yang saya lihat satu tadi, ya, secara visual itu saya lihat. Nanti akan kita putar di ini kok, tenang aja, di angket. Ini maka saya katakan tadi, pansus angket ini, ya, nanti akan kita gelar terbuka dan ini akan memberikan wawasan hukum yang sangat menarik dan akan ada tontonan-tontonan publik. Ini sebagai hiburan ke publik, gitu loh. Ternyata tidak seperti itu selama ini. Tersaji, Pak. Baik, saya minta tanggapan dari tidak seperti itu loh. Kalau saya tetap pada posisi pada tadi, ini soal angket yang pertama. Jadi memang tadi kita lihat tadi pokoknya KPK. Ini kan yang terjadi sekarang. Kalau akan menjadikan bahwa OTT itu penuh drama dan sebagainya. Tuduhan OTT itu dan segala macam, ada sandiwara dan segala macamnya. Menurut saya, dalam pandangan saya, ruang-ruang itu kan sebetulnya sudah selesai. Misalnya gini, pada saat seseorang ditangkap karena OTT, pasti dikasihkan ruang. Makanya kemudian kalau ditangkap, KPK tidak berani bicara sampai 1x24 jam. Sampai apa? Sampai betul alat buktinya, orangnya diperiksa, baru diumumkan. Yang di OTT adalah si A, tapi buktinya begini, Bang, adalah si B. Begini, yang tadi katakan. Dalam konteks OTT ini kan masih dalam ranah penyelidikan. Ya, boleh nggak dia melakukan penyitaan itu? Boleh nggak secara hukum acara? Dalam konteks penyelidikan ini. Nah, menurut saya tadi Bang Ini Masinton kan ada pelanggaran-pelanggaran. Memahami soal undang-undang KPK. Kapan KPK boleh menyadap? Kapan KPK misalnya boleh melakukan pemanggilan? Nah, dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, memang sistemnya berubah. Karena apa tadi? Misalnya upaya-upaya, misalnya kayak contoh tadi. Kalau polisi, jaksa, dia butuh izin pengadilan. Undang-undang KPK tidak perlu. Nah, yang lain misalnya, alat bukti yang tersimpan secara elektronik menurut undang-undang KPK, itu bisa menjadi alat bukti sendiri. Kalau di undang-undang lain, dia perlu ada ahli dan segala macam. Jadi memang undang-undang KPK didesain memudahkan kerja penegak hukum. Termasuk misalnya, upaya-upaya penyadapan kapan boleh dilakukan? Pada saat penyelidikan boleh dilakukan. Begitu loh. Nah, jadi undang-undang yang ini undang-undang KPK memberikan ruang. Akan dirubah betul tidak? Sekali. Jadi memang juga pemahaman anggota DPR itu harus jelas juga soal undang-undang KPK. Bahwa kemudian KUHP, undang-undang KPK ini berjalan secara bersinergi. Tidak ada walaupun memang itu tidak berbeda. Tidak ada diatur ada berbedanya, boleh menyita sembarangan, nggak ada. Abang coba cek undang-undangnya. Nggak ada di undang-undang KPK misalnya. Kapan dia boleh ini nih, aku lengkap undang-undang nih, selalu aku bawa. Nggak ada itu di undang-undang KPK menyita sembarangan boleh. Penyelidikan. Saya rasa durasi akan habis kalau kita masuk ke dalam ini. Tetapi undang-undang ini nanti mungkin CNN bisa memberikan ruang sendiri. Undang-undang. Jadi yang dicek dalam bab penyelidikan. Kapan boleh dilakukan? Nah, jadi memang tahapan-tahapan itu. Jadi tidak salah melakukan penyitaan itu ya? Iya, betul. Kemudian yang lain misalnya. Seperti upaya pencegahan ke luar negeri. Kapan dia boleh melakukan? Pada saat upaya penyelidikan, bahkan misalnya pada saat ada indikasi seseorang diperlukan dalam proses pemeriksaan,
KPK boleh melayangkan surat kepada Kumham untuk melakukan pencegahan. Bukan oke. cekal ya. Iya, Kan selama iya. ini terminologinya cekal. Iya, Tidak tangkal. cekal, Kalau cekal tangkal tidak tangkal. boleh. Cegah, Dia ya. hanya boleh cegah. Iya. Jadi pada saat orang mau keluar negeri dia diperiksa di sana. Iya, Nah, jadi bukan memang cekal, cegah ya. Persis sekali. Jadi memang undang-undang sudah memberikan ruang buat KPK. Nah, jadi memang Baik, yang baik. perlunya dievaluasi adalah memang tadi misalnya soal berapa sih pakaian ditangani oleh KPK. Kalau perlu dievaluasi betul. Karena saya pun juga menilai kerja KPK itu bukan tanpa kritik. Pasti kita kritik. Dari mulai skala penangkapan perkaranya. Cuman tempatnya bukan angket tadi kecepatannya maksudnya. Nah, menurut saya itu. Oke. Angket tidak harus diturunkan pangkatnya atau kewenangannya menjadi memeriksa hal-hal yang sifatnya tadi misalnya Baik. bagaimana proseduralnya. Oh, audit kinerja belum jalan ya, harus diangket. Sebetulnya audit kinerja Oke. selesai dengan BPK. Sekarang dengan KPK. kita masuk kesimpulannya sedikit saja. Katakanlah nanti misalnya sudah jalan nih menemui napi-napi kasus korupsi. Bisa nggak itu menjadi acuan informasi dari mereka itu akan menjadi acuan bahwa oh KPK melakukan kesalahan seperti ini, kesalahan seperti ini dan lain-lain sebagainya. Menurut Anda? Sedari awal kalau dalam pandangan saya sudah jelas ya, Iya. posisi kita, standing kita berbeda soal angket. Iya, Jadi oke. memang angket yang tadinya dia memang harus memeriksa kewenangan berdampak luas, dikecilkan oleh DPR periode Baik. sekarang menjadi lebih sederhana dan menurut saya itu tidak tepat. Kemudian yang lain misalnya, bagaimana dengan bukti-bukti yang tersaji? Orang secara prosedural kita tidak sepakat kok. Berarti Ya, kan baik, prosedur baik. kesananya ini juga menjadi persoalan. Baik. Nah kemudian kalau substansinya misalnya napi-napi yang diperiksa, nah relevansinya terhadap angket yang sekarang sedang bergulir itu di mana? Oke, baik, singkat saja, Bang Masinton. Bingung mau jawabnya, bingung ini. Enggak, kalau aku sih udah luar kepala aja aku jawabnya. Pak Mar tadi dalam konteks apakah ini berdampak luas? Apakah penegakan korupsi penegakan Pemberantasan dalam korupsi. pemberantasan korupsi itu Tidak berdampak luas. tidak berdampak luas? Produk yang dilakukan oleh KPK ini tidak berdampak luas. Berdampak luas, Pak. Kalau orang disemena-menakan terus kemudian Republik ini dituduh semua isinya koruptor, seluruh institusi itu cuman KPK yang tidak. Berdampak luas tidak? Oke. Berdampak luas, Pak. Kalau kesemena-menaan itu kita biarkan terus gitu dan Baik. kita menganggap KPK ini selalu benar dalam melakukan tugasnya. Nah, kemudian apakah Nanti yang dikira kalau misalnya ada kesalahan berarti fungsi pengawasan di Komisi 3-nya yang tidak berjalan nanti. ya khawatirnya KPK nggak begitu. jujur? Oke. Nggak jujur orang Apa nih, BPK yang minta data. SOP yang kita mintakan di Komisi 3 aja baru kemarin tuh diantarkan. Jujur nggak itu? Selama ini nggak mau Ya, diantarkan. setelah kita baca, Oke. ya ada beberapa catatan yang harus kita dalami nanti Misalnya dalam Oke, begini. singkat saja kita mau akhiri. Apa dampak misalnya dari proses kesalahan kewenangan-kewenangan misalnya? KPK pernah kalah dalam putusan pengadilan. Iya. KPK juga pernah kalah dalam proses pra-peradilan. Jadi memang dalam konteks mengkritik KPK, upaya penegakan hukum itu bukan tanpa celah. KPK pernah kalah. KPK akan kalah kalau memang tadi secara prosedural dia nggak tepat. Salah, ya. Iya, putusannya juga dia dikalahkan oleh pengadilan, pra-peradilan diajukan, dibantah oleh Oke, terdakwa, kemudian dia gugur. Oke. Ini agendanya masih panjang, mungkin perdebatannya juga masih panjang. Kita lanjutkan lain kali ya. Kita tunggu Kita episode dan kita Itu tunggu nanti kita panitia tagih, angket. Bang. Ini akan Itu- menjadi tontonan yang menarik Oke. dan baik buat publik. Kita akan tagih apakah itu menarik atau tidak bahwa proses ODT tadi yang disebutkan tadi sudah disampaikan ke publik, sudah terlanjur disampaikan ke publik, ada drama di situ Sinetron. ya. Sinetron. Ada ya. nanti, visualnya juga ada. Oke, baik. Nanti akan tertayang. Sementara ini saya ucapkan terima kasih Bang Masinton, terima Terima kasih kasih, sama-sama. Bang Tamas Langkun telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News dan kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.